Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Arianto, jurusan Informatika semester 6. Saya akan menjelaskan materi pengawasan. Pasti kalian tahu tentang pengawasan. Apa itu pengawasan? Ayo kita jelaskan apa itu pengawasan. Pengawasan adalah proses pengujian untuk mengetahui apa segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai perencana, perintah, dan aturan yang ada. Lalu, apa tuh pentingnya pengawasan? Pentingnya pengawasan itu ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Yang pertama, satu, perubahan lingkungan. Kedua, meningkatkan kompleksitas organisasi. Ketiga, kesalahan-kesalahan. Keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Lalu selanjutnya, apa tuh jenis-jenis pengawasan? Pasti kalian juga ada yang tahu, ada yang tidak. Ya, ini yang belum tahu, saya akan menjelaskan jenis-jenis pengawasan. Yang pertama adalah preventif atau represif. Pengawasan preventif artinya pencegahan. Apa yang dicegah? Yang pertama, mencegah kecurangan, mencegah kerugian, mencegah kerusakan, mencegah kelalaian, mencegah sesuatu yang buruk terjadi, mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi sebelum kegiatan tersebut dilakukan. Kalau pengawasan represif kebalikan dari pengawasan preventif. Pengawasan dilakukan saat segala sesuatu yang terjadi sudah selesai, bukan di awal atau sebelum kegiatan dilakukan. Lalu kedua, ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan dilakukan. Yang dilakukan disaksikan secara langsung di lokasi ada yang mengawasin. Kedua, kalau yang pasif, kebaikan dari pengawasan aktif, tidak diawasin secara langsung di lokasi, ada jauh pengawasan tidak ada di tempat atau di tempat lain. Ketiga, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh dalam perusahaan, orang dari internal perusahaan, pegawai perusahaan, alias teman sendiri. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan dari luar perusahaan atau bukan teman kita sendiri. Selanjutnya, tujuan pengawasan. Pasti kalian ada yang tahu tujuan pengawasan. Kalau ada yang belum tahu, akan saya jelaskan. Tujuan pengawasan itu adalah menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atau atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat dapat pimpinan yang di atas yang perintah. Lalu bagaimana pengawasan yang dijalankan? Pengawasan yang dijalankan saya akan menjelaskan. Ini yang harus ada proses pengawasan. Yang pertama, ada objek yang diawasin. Kedua, ada aturan sebagai landasan dilakukan pengawasan. Tiga, pihak atau personil pengawasan, tindakan pengamatan. Fungsi pengawasan adalah, adapun fungsi pengawasan itu memberikan nilai atau analisis, merekomendasi suatu, menyampaikan hasil surat atau laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga yang telah diteliti. Karakteristik pengawasan yang efektif, akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh. Terpusat dari titik pengawasan strategis, realistis secara ekonomis, realistis secara organisasi, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi atau fleksibel. Selanjutnya, teknik-teknik pengawasan. Pengawasan berlangsung atau observasi oleh manajemen untuk mengetahui bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Kedua, melalui laporan baik, tulisan maupun tulis dengan dari para tim sehari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Ketiga, melalui pengguna personel yang responden adalah pola melakukan kegiatan operasional. Selanjutnya wawancara.
Terus selanjutnya metode pengawasan. Metode pengawasan itu adalah ada dua. Metode pengawasan non kuantitatif, metode dan kuantitatif. Saya akan menjelaskan non kuantitatif dulu ya. Metode kuantitatif non kuantitatif adalah pengawasan yang dilakukan manajemen dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Pada umumnya hal ini mengawasi keseluruhan overall tahap organisasi. Kedua, metode pengawasan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah mengukur dan memeriksa kuantitatif dan kualitas keseluruhan atau outputnya. Itulah salah satu materi dari manajemen, yaitu pengawasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.